Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dibukakan langkah kaki kita, hati kita untuk merapat di majelis-majelis ilmu. Saya ingin melanjutkan materi kita satu bulan atau berapa minggu yang lalu, ini menikah tentang keberkahan anak. Tapi tadi saya terdidik sama yang dibacakan di depan tadi, ini menikah Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat yang panjenengan semua tadi simak dan dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 212. Nggih menika auzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Bahwasanya orang-orang kafir itu akan dihiasi hidupnya, pandangannya dengan dunia. Dan ini yang kedua, wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Dan dia ngeremehke, nyepelekke, ngece, mengecilkan orang-orang yang beriman. Oh, kowe salat to. Ning kok salat ya ayane ora sugih-sugih to. Oh, kowe ngaji to. Leng pindah majelis ilmu sedina ping 5 tapi kok uripmu ngono-ngono wae to. Jadi itu memang sudah ada nasnya. Minal ladzina amanu, dan itu dilakukan kepada orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tapi orang-orang yang bertakwa itu nanti akan ada di atas mereka pada hari kiamat. Artinya dunia bagus-bagusnya kayak gimana, itu gak akan lebih bagus daripada akhirat. Makanya Nabi SAW mengingatkan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah. Dunyawi cilaka kabeh kecuali zikrullah wa mawalah. Semua hal yang bisa mengingatkan pada Allah dan yang semisalnya. Sampai dalam bab Dzultinuku, Allah Subhanahu wa taala memuji seorang laki-laki yang sukses dalam berbisnis. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Wong Islam sing sukses bisnis, usahane lancar, ning ora lali marang Gusti Allah. Di sini diterjemahkan atau ditafsirkan banyak. Dia sukses ora lali salat, dia sukses gak lupa ibadah. Bahkan ada sebagian ulama yang memaknai zikir di sini adalah dia sukses dengan cara-cara yang jujur. Jadi nek dhewe niku mboten hapus. Makanya sampai enten nek ra ngapusi kapan sugih Mas. Nah itu mboten kanggu dalam Islam. Maka orang Islam harus tahu sampai Allah kemudian menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, satu surat untuk ngeleke kita bahwasanya kejujuran, bahwasanya kebenaran dalam urusan apapun di dunia ini harus hadir. Kemudian walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang bertakwa akan mengungguli mereka pada hari kiamat. Sampai Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Surga niku penjarane wong beriman, terus surgane wong kafir. Pada suatu ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang hakim. Jadi zaman kekhalifahan dulu, baik Abbasiyah baik Umayyah, itu hakim itu hanya orang-orang yang alim. Saat ini kan hakim agak sarjana hukum jadi hakim gitu. Mungkin nek pun dadi hakim ya tinggal wani piro kan. Makanya polisinya saya kecekut enten, jasane enten, hakimnya enten kan.
menterinya gitu ngenten gitu. Duri boten. Nah, maka zaman dulu seorang hakim itu ulama yang ngerti agama dari semua sisi, dari sisi fikihnya, dari sisi tafsirnya, usul fikihnya, akidahnya, semua ngerti. Dan hakim itu cara saat ini hakim agung untuk fasilitasnya termasuk yang luar biasa. Suatu ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lewat pakai kereta kencana, cara saat ini mobil presiden aja nanti peluru ini. Nah, lewatlah dengan kudanya yang luar biasa, dicegat oleh wong Yahudi sing randuwe, wong susah, orang miskin Yahudi. Kemudian dia mengatakan, ya Syekh, bukankah Nabi jenengan mengatakan kalau ad-dunya sijnul mukmin, dunya niku penjarane wong iman, wa jannatul kafir, terus surgane wong kafir. Lah kok niki kula delok urip jenengan kaya ning surga, urip kula kaya ning neraka. Iki ya berarti Nabi jenengan ra bener. Tapi yang namanya ulama ya gampang untuk memahami situasi. Tapi nek wong ora paham kan bingung. Bener kowe berarti tak melu kowe wae. Makanya enten nopo enten gojekan iku enten wong ngemis ya. Pak yo bareng-bareng. Maaf, gak punya dari kecil. Ya udah yang gede gak apa-apa tak susui. Yang gede gak punya ya. Ya wis nek jenengan cilik ra duwe gede ra duwe melu aku ngemis. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani boten model ngoten niku. Jadi begitu di selimurnya punya jawaban yang indah dan ini jenengan pegang. Jawaban beliau, Nabi saya enggak salah, Nabi saya tetap benar. Senajan saiki kok delok uripku kepenak koyo ngene, tak kandhani sumben aku dikei sing luwih penak timbang iki. Terus saiki urip rekoso, tak kandhani sumben urip luwih rekoso. Makanya di sini dikatakan bahwasanya waladina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Orang itu kalau memilih jalan keimanan dan bertakwa, asas bertakwa itu derek manut nunut napa ingkang dipun dawuhi Nabi kalih Gusti Allah, atiullah wa atiur rasul, mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ketika ini yang kita pilih, maka wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Gusti Allah itu pasti akan memberikan balasan imma fid dunya au imma fil akhirah dengan balasan yang boten enten takerane. Ramila wong bertakwa itu uripe mung senyum-senyum seneng gitu kan. Santai, gak ngoyo gitu kan. Dengan kertas paling ngoyo lan boten ate to. Uripe penak alun itu numpak motor gitu. Nanti diparingi wong etore duit gitu kan. Tenan ya. Makanya nanti dalam bisnis itu ada istilahnya income pasif. Tenang ngomong ya, pahala pasif Pak. Nah, keluarga ini malah melebar. Guru tadi yang baca tadi baca ini oke. Jadi income pasif, pahala pasif. Jadi income pasif itu bab dunia. Nek kemudian pahala pasif bab akhirat. Dunia income pasif dunia, pahala pasif bab akhirat. Nek ilmu ini bisa diterapkan di semua lini. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan faman arada dunya fa alaihi bil ilmu. Pengen sugih enak ilmu ini. Faman arada al akhirah fa alaihi bil ilmu. Pengen mlebu surga enak ilmu ini. Wa man arada huma pengen loro kabeh sugih ning dunya ning akhirat ning surga nganggo ilmu. Nah, kadang apunten enten iki yo bab anak niku. Ada anak-anak yang kita suruh dia sekolah pintar untuk jadi dokter. Berarti ini bab dunia nopo akhirat? Dunia, harus clear. Nih, gak kita sekolah kayak agama. Akhirnya jadi dokter saya keblinger sampai terlihat utang atau sekian juta akhirnya bunuh diri dokter. Yang dari kamu dan di Semarang spesialis calon, malah pilih bunuh diri. Dan lesin nabrak orang lain. Dokter-dokter kabeh itu sanes kiai-kiai biasa. Kemudian mulai ada juga orang tua yang kemudian orientasinya sekolah akhirat nih, itu sekolah pondok
TK nanti kuliah pokoknya terus agama terus. Akhirnya begitu lulus aku dari Arab bingung mereka jowo boleh mangan ini. Akhirnya keluar masuk pondok. Begitu kemudian pondok sana dari sini kacek saya ketemu pindah. Itu enten walaupun nggak semua. Enten sing istiqomah kemudian dodolan ki enten. Maka sebenarnya Nabi sudah punya niki ngengkrengan. Pengen yang dunia penak enak ilmune, pengen yang akhirat penak enak ilmune. Dan inti dari ilmu ini tadi pahala pasif kalah sama income pasif. Pahala pasif itu nopo? Panjenengan nandur tandurane urip terus, mlaku terus dengan sambil tidur dapat pahala. Contoh, kula contohnya. Kula tak nunjuknya. Panjenengan gadah putu. Nah, nek putra mungkin wis gede, mungkin ya wis hafal Fatihah barang. Gadah putu. Harusnya seorang kakek yang ngerti income pahala pasif niku ampun sampai kedisian karo guru TPA. Nopo ajari putune Al-Fatihah. Lenduk dene teroke Mbah Kakung nek iso tak kei bakso Pak Alek. Tak jajake. Nah, jajari alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya iso jajake. Nah niku sejak dia bisa sampai nanti dia wafat pahala ngalir ke orang tuanya dalam hal ini, mbahnya dalam hal ini jenengan. Jadi jangan sampai kemudian luput ngajari bapake putune luput meneh. Ampun. Niku contoh sing enteng. Sing rada abot ya misal ngajari salat kuwi ora mudeng Mas, mosok ngajari dipun. Ngajari sing tampil melih, cah cilik-cilik melih, bab putu melih gitu. Iki benerane cah cilik terus gede-gede to. Ya, gede tuwa ini dari kawin ini dari kawin. Ini anak-anak kula niki. Nah, anak ketemu gede gitu. Nah, niku dalam bab yang lain, contoh misalnya Rasulullah pernah mengatakan fibiti ahadikum sodakoh. Dalam hubungan suami istri kalian ada pahala sedekah. Artinya ketika kita mendatangi istri kita atau istri kita jaluk jatah ke kita, bahasanya. Maka ketika kita selesaikan urusan ini dengan baik dan benar, maka mendapatkan pahala. Sampai ada orang yang nggak bertanya kepada Rasulullah SAW, masa sih ya Rasul kita mendatangi istri kita dapat pahala? Nabi kemudian mengatakan, bukankah nek kowe nekani wong wedok sing dudu hae sing haram itu dosa? Nggih. Nah, makane nek nekani sing halal itu pahala. Nah, dalam konteks ini ketika baca hadis ini saya selalu berusaha menjadikan punya perspektif lain gitu nek belajar tentang ini. Jadi hadisnya sama Pak. Nek kamu dilewati pos kok, terus akhirnya nopo ada kiai-kiai sing berusaha keras, Bu, ayo Bu tak sedekah. Beda caranya kan sedino ping 37 gitu. Dan jenengan kerso ya garwane ogah lah gitu kan. Nah, mulai mungkin kadang janjinya 37 ternyata ping 1 ora gitu. Tiwas maca gitu ya. Nah, kita bacanya jangan seperti itu. Kalau kita yang ngegas, akhirnya terbatas kesehatan, terbatas usia, terbatas fisik gitu. Maka caranya gimana biar itu tetap dapat pahala dan bahkan sambil tidur kita tidak mendatangi pasangan kita dapat pahala. Caranya putune oleh mau leleh ini kelas 5 gitu. Yuk makan ning bongsupe tak sunate. Jenengan ngetoke dhewe no sunat sakniki tak yuto ngene. Tak yuto ya. Akhirnya bocah niku dititipun sunat pinongkone panjenengan. Nah, maka dengan sak yuto niku ya, setiap kali dia pipis dengan nyaman, dengan dapat pahala. Setiap kali nanti dia gede mendatangi istrinya, dia dapat pahala dengan dia dapat transferan. Dong betul? Bingung ngomong-ngomong tuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbilo pada ayat 213 nya Allah kemudian mengatakan terkait keimanan. Mungkin dalam rangka mensyukuri keimanan kita. Ya, mungkin kalau saya tentang barokahnya anak dan barokahnya orang tua. Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidah. Menungso kuwi sakjane biyen bersatu gitu kan. Nah, tapi apa?
fa ba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Terus dikirimlah itu para nabi yang memberikan kabar gembira tentang jalan keselamatan dan memberikan kabar peringatan tentang adanya neraka buat mereka yang kafir. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, kemudian diturunkan kepada para nabi itu kitab suci yang di dalamnya isinya kebenaran, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menegakkan hukum di antara manusia yang saling bertikai sedo udur-uduran lho hukum iki. Kowe dikok barang iki hukum iki, kowe godhol bojone iki hukum iki ya ngoten. Kowe dadi lumu cara ngono kuwi iki sing bener ya ngoten niku. Nah, dulu bersatu. Cara dablek ya dablek kabeh, cara rusak ya rusak kabeh. Nah, kemudian diturunkanlah wahyu. Disitulah kemudian sebagian manusia mau mengikuti, sebagian enggak mau. Sehingga Allah katakan wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah baghyan bainahum. Begitu itu turun, sebagian enggak mau, diikuti dengan rasa benci. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika dikabarkan akan datang nabi terakhir, mereka nyusul ngenteni tekan Madinah. Begitu kemudian nabi itu datang dari Mekah, kok jebule bukan orang Yahudi, mereka enggak mau. Padahal mereka bertahan di situ ratusan tahun sampai bikin benteng yang gede dan setiap hari mengatakan kepada orang Arab Madinah, awas kowe mun nabi kuwi teko tak sikat kowe kabeh. Karena orang Yahudi pada hakikatnya mereka bangsa pengecut. Wong bentengnya gede-gede, di dalamnya senjata yang komplit aja, mereka sih ngomong aku bakal ngikat kowe sabare nabi kuwi teko. Jadi wong sirih gitu kan. Dan memang di dalam Al-Quran disebutkan mereka ini orang-orang penakut gitu kan. Era dewanya Amerika ya serampung jadi gitu. Nah, tapi itulah yang terjadi dan memang itulah dinamika yang harus terjadi, yang harus dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Sehingga kemudian di sini dikatakan bahwasanya sakjane dari siji kemudian berpecahlah karena yang satu mengikuti kebenaran, yang lainnya tidak. Yang bainahum dengan penuh kebencian. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Lah orang-orang yang memilih jalan yang benar ini loh yang mendapat petunjuk. Pramila petunjuk niku enten kalih hidayatul taufik, kalih hidayatul irsad. Panjenengan mendapat pilihan, terpilih menjadi orang yang mendapat hidayah taufik, menjadi seorang muslim. Nah, keislaman harus diteguhkan dengan cara mencari hidayatul irsad ini menika majelis ilmu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu adalah orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi enggak semuanya. Pramila setiap hari 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan semua ustaz, semua guru, kiai, gus, buya, apa kemawon kalau membuka kajian rata-rata mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau bagi bahasa Indonesia bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersyukur atas nikmat iman. Itu benar-benar sebuah bentuk ekspresi wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dikasih nikmat kita sampaikan agar kemudian Allah berkenan mempertahankan. Dan akhirnya Allah mengizinkan kita menutup hidup kita dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, itu yang disebut husnul khotimah. Ya Allah, dan Baitur Rahman Nabi kula critake putrane Pak RW, Pak Kateni, Mas Dani. Niku kan mantan alumni pesantren Slamet Riyadi. Niku kan murid kula ngaji yang dina Selasa bengi ten Buri LP. Niku piyaine niku semangat banget dalam ngaji niku. Sampai puncaknya itu dia bertanya, Pak Ustaz, aku kok nek ndonga ora tau kabul ngopo to? Sik Mas. Gusti Allah Kanjeng Nabi iki ngomong, ndonga ora kabul kuwi pinangkane siji, wa mat'amuhu haramun, sing dipangan barang haram. Kowe cek mangan barang haram ora. Wa masrabuhu haramun, sing diombe banyu haram. Kowe ngombe banyu haram ora? Boten. Terus wa malbasuhu haramun, lambi sing dienggo kuwi lambi sing haram, kuwi nyolongi pemeane tanggamu ora? Boten. Sing ketelu sing kepapat iki wa ghudiya bil harami, hidup bergelimang dengan urusan haram.
kowe nglakoni kirang. Lah niku kula bingung. Dalahan nggih, kula ten mriki Mas Dani ten mriki rada cedhak. Ketok niku kalungan Pak, kalung emas. Sik Mas, kalung kuwi bendina kok nggih. Ketoke kuwi deh copoten kalung. Kula saja copoten. Ini coba Pak. Dan sejak itu kalau kajian nggak pernah pakai lagi. Jadi dia orang yang berusaha memperbaiki diri. Terus pada satu ketika kalau kepanggil Pak RW oleh Mas Dani untuk ini terus kalau ini Pak RW ini betul gitu. Betul dah. Terus ngomongnya enak ngomongnya. Nangis lah. Terus sebelum cerita ngomongnya enak. Enak yo mungkin tidak piye. Ini cerita saya apa? Terus bis ngobrol-ngobrol. Pak kata itu sana, Mas, boleh no bojo iki lho. Nggih kula nggih golek-goleki. Pokoke insyaallah tok bojo dhewe. Nggih, karo dibimbing yo. Nggih. Bismillah. Terus ketemu lagi di pengajian berikutnya jatah kula selang pisan kados ten mriki gitu. Nah, terus ngobrol meneh. Kula kesupen bojone napa, pokoke minggu-minggu wong tuwa. Terus niku kan kalau biasa kalau dadekke sasaran pacean karena wongnya kan nopo mboten gampang kesunan pengajiannya mboten tingono itu langsung ngantuk mulai mantan-mantan alumni pesantren mriku sangat rasane sithik langsung nguloh ngono ae serai sing ra nopo mbok disuguhi ora gagas makanya terus kula saja salah satu poin yang saya bilang dia Mas Dani kuwi nek aku delok bapakmu kuwi kudune aku isin dadi cah nakal. Lah piye to Pak Ustaz? Bapak jenengan iki ketoke karo sampean ya tulus banget itu lho. Sampai jenengan kawanan we tokone dibukake, jenengan arek ning WC we ditungkoke, dikancani. Itu kan berarti kan orang tua yang baik to. Oke. Terus bantu saja kali Mas Rano niku sipir menjoro niku. Nek napa? Mas Dani niku sanjang dan Mas Rano. Saya itu nyesel banget dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, nyusahi wong tua, SD corone saya tak bales. Bahasa-bahasa itu sampai hari Selasa malamnya itu kajian adalah buatan sama saya, sama Habib Zainal. Dia masih di masjid belakang LP ini. Niku biasanya saya mulai istiqomah kan ustadz kok. Istiqomah, Mas, kan ngoten. Niki mboten, jadi baru pengajian, ngobrol-ngobrol nanti jam 11 terus dia pamit mantuk ngomong Beb istiqomah lho Beb ini kan harus istiqomah ngancani kami berubah melih akhirnya mantuk singkat cerita buka toko sholat zuhur baru itu muntah-muntah dibuntut oleh Gusti Allah dan kemudian saya mendengar katanya sudah 3 kali atau 4 kali marani Kiai Setri ditolak karena mantan alumni pesantren itu gitu. Nah sehingga ya mungkin Allah lebih sayang sama dia. Nah itu serasa kalau wong itu ning dunya, wong itu ning akhirat kayak tak cepat ya. Poinnya yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang hidup harus berusaha mengejar husnul khotimah dan jangan pernah menghukumi orang-orang yang baru bertobat, mantan-mantan alumni penjara jangan. Biaya yang tatoan jangan. Kalau mereka kemudian ke masjid dengan rangkul itu adalah saudara-saudara kita, itu putra-putra kita yang nanti akan meneruskan perjuangan ini karena pada hakikatnya hidup itu cuma gentenan. Saat ini dengan cerita ini sombeng putranya Pak Alek, enak betul didol gitu. Didol ya ganti wong liya meneh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup di atas keimanan itu boten gampil. Niki pun dilek Gusti Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apa kowe ngira nek kowe bakal mlebu surga ning kowe ora dikai coba. Niki genah niki. Pramila jenengan yang gerah terhuyun-huyun teng majelis ilmu, masyaallah pahalane luwih akeh dibanding sehat. Jenengan yang sepo numpak motor wis dredeg pahalane luwih akeh dibanding cah nom nek numpak yak-yakan yo tetep padha teng majelis ilmu. Dalilnya apa Mas? Dalilnya orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran lancar pahalanya 1. Orang yang berusaha belajar baca Quran yang terbata-bata pahalanya 2. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pembukaannya. Terus kira Pak Alek. Jam 09.00. Nggih.
Kemudian kita lanjutkan ya materi kita, keberkahan orang tua. Kalau kemarin berkahnya anak, kalau punya anak yang berkah, anak itu mesti eling kepada orang tuanya untuk ndongake. Genah, wis piye carane ndongake? Lali pas sholat, dhewe bakal ndongake pas numpak motor. Ora tau numpak motor, numpake mobil yo ndongake wong tuane pas numpak mobil. Kok yo ora iso nyetir dadi penumpang, tetep ndongake pas dadi penumpang. Sampai mau putrane ya piye? Kula mlampah kali bapak. Putrane pinten di sekawan. Anu Mas, anakku angel kok, nggak pripun. Kula padahal dari ngomong-ngomong sih, anakku angel kok, nggak pripun. Anakku papat, tapi aku tua ning omah dhewe karo bojoku ora tau diendaki. Moro anggere tak WA pake loro, ngono ya ngersake napa. Martabak, gawake terus tinggal lunga meneh. Ya Allah, masyaallah. Betul enten ya ini. Oke. Betul sah dicandai, sah digoleki Pak Oles. Nah, orang tua yang berkah itu adalah orang tua yang solih. Dan kesolihan orang tua ketika ini minggu kemarin sudah kita bahas. Dari kesolihan orang tua itu akan sampai anaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, wa amal jidar fakana lil gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan bapaknya orang solih. Jadi kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir suruh mengambil perjalanan, dan kemudian di situ ada pelajaran-pelajaran. Salah satunya adalah bertemunya Nabi Khidir dengan dua anak yatim yang rumahnya mau rubuh terus didengke. Nabi Musa protes, awake dhewe tekan kampung kene njaluk dijamu, njaluk ngombe, wargane pelit kabeh. Giliran enek warga kene cah yatim loro kuwi ngomong dadak diwangi jarne wae gitu kan. Tapi Nabi Khidir ndak. Iki sing ngongkon Gusti Allah Mas Musa, nek bocah iki anake wong saleh, yo dideke mergone ning ngisor tembok kuwi enek tinggalane bapakane. Akhirnya didekan, dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ini bapak 7 tingkat ke atas. Jadi bapak, mbah, buyut, canggah, wareng sampai udah siwur lancap itu niko. Artinya kalau kita sebagai orang tua berusaha keras menjadi orang tua yang solih, maka insya Allah putra kita dijaga Allah. Sama halnya bab kemerdekaan yang lalu, alutsista kita siapkan sedemikian rupa, tentara kita latih kemana-mana sampai dikirim ke Amerika dan seterusnya, pesawat tempur ditambahi tank ditukok ke oke-oke, raketan second ya wis rapopo gitu kan. Maka itu nggak akan berguna ketika Allah cabut kemerdekaan. Lah bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu? Caranya Allah kemudian mengatakan wa'adallahu alladziina amanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, beriman dan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Bakal tak kei kekuasaan yang muka bumi sebagaimana orang-orang dulu tak kasih. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada alaihim, dan akan kami teguhkan dia dalam beragama yang mereka pilih yaitu Islam. Kemudian wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan semua rasa takutnya akan tak cabut di negeri itu dan tak kasih rasa aman. Gunane nopo? Ya budunani wala yusrikuna bi syai'a. Nek dikei kemerdekaan, dikei kenikmatan, yo ngonen nyembah aku, aja dong berbuat kesyirikan. Makanya nanti dalam ayat yang lain Allah menegaskan alladzina amanu wa amilus sholihat, wong sing beriman dan walam yalbisu imanahu bidzulmin, dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong kuwi mau sak negarane takei aman, merdeka, dan takei petunjuk. Maka kata kuncinya iman. Kemudian amal soleh dan tidak berbuat kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga kalau itu kita bawa ke skala rumah, maka dalam rumah tidak boleh ada kesyirikan. Ini penting. Bahkan dalam kitab Al-Gabair dimasukkan di antara 76 dosa besar yang pertama adalah dosa kesyirikan. Artinya kalau rumah tangga itu sudah terbingkai di atas tauhid, gak ada kesyirikan di dalamnya, gak ada aneh-aneh di dalamnya, gak ada TBC. Ini itu slogan Muhammadiyah. TBC apa? Apa Pak? Dengan apa? Orang ngerti. Takhayul. Awas ojo ning isor wedding kok nek kowe gombel. Lah artine piye, Mbah? Anu kae lho, datane ngawer-ngawer. Ojo ning sebelah kono enek sumber bolong. Ojo ndute kuburan kok tangane kiting, semacam-macam ya itu takhayul. Kemudian bid'ah. B-nya bid'ah itu slogane organisasi Muhammadiyah dalam dakwah. B itu bid'ah. Bid'ah itu modifikasi agama. Artinya ketika kita kemudian bernyatakan iman kepada Nabi SAW, maka kata Allah udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam itu menyeluruh. Dan dalam konteks syariatnya, tata cara ritualnya itu taufikiyah, mungkari melu kantun derek. Sampai para ulama membuat rumus untuk urusan ibadah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim illa dalil ala wujubiha. Hukum asalnya ibadah niku jane boten ento kejaba enten dalil sing ngengken. Contoh poso Ramadan niku enten dalile napa boten? Enten. Pramila kita wajib puasa sebulan penuh. Poso Syawal enten dalile napa boten? Enten. Ning boten sebulan penuh. Poso nisfu Sa'ban enten dalile napa boten? Boten. Umpami enten dhaif, maka tidak perlu. Ngoten. Jadi terkait salat, puasa, haji, umroh itu taufikiyah. Panjenengan gadah putra nikah dalu dereng gadah putra dadi putu deh. Terus akhirnya pada tahun ke-10 kok yo duwe anak. Saking senenge tur bae sugih, wis iki kok akeh koyo ora wedhus. Pitik sapi yo. Niku mboten asal. Senajan jenengan kiai sugih. Ngoten. Pramila dalam rumah tangga harus kemudian didesain tidak ada T tadi napa takhayul. B niku bid'ah. Kemudian C khurafat, keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Baik nek malam Jumat mabur-mabur ning gendeng omah, jaluk pangan, jaluk donga, jaluk uga rape, macam-macam. Terus ngoten niku. Nah, kenapa kok Muhammadiyah punya slogan 3 ini? Mboten tahu Muhammadiyah mboten. Cuman ini menarik gitu. Karena 3-3-nya ini mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kita semua sepakat kesyirikan itu salah, maka pengantarnya ini kita jauhi, insya Allah kita gak akan masuk ke wilayah sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak soleh tadi sudah disampaikan atau disindir sedikit, mereka akan tahu benar kewajibannya, bahwasanya mereka harus berbakti kepada orang tuanya. Orang mun teko nek di WA mergo wong tuane loro yo terus ujeki tak ujeki. Berarti dengan WA wae mendino nek lagi loro. Soal lorone kan tinggal definisine. Bisa loro untu, loro panu, loro radidit, loro nopo gitu ya. Oke. Maka seorang anak akan berusaha untuk kemudian mencari orang tuanya karena dia sadar itu pintu surganya. Nabi SAW sampai mengatakan rohima anfu summa rohima anfu summa rohima anfu. Sungguh celaka seorang anak, sungguh celaka seorang anak, sungguh celaka seorang anak. Kila wa mayya man ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibari ahaduma au kilahuma, yaitu anak yang mendapati orang tuanya pas tua masih banget kata sing ngobrol kali kula wau. Pas tua, apakah satu atau dua-duanya? Aneh-aneh sing nopo zaman edan wong tua rapi perawan ngono. Jadi sing tua berarti bapakane kan. Tapi
bisa iki kan Mbah Putri Rabi kali Joko ngeten. Dadi sing tuwa mbok wedoke kan ngoten. Maka di sini dikatakan apakah satu atau dua-duanya yang tua sumalam yadkhulil jannah kok ora iso dadi sebab mlebu swarga. Makanya orang tua yang berkah tadi ketika kemudian menjaga keluarganya di atas dikai agama yang benar. Artinya kalau panjenengan mirake khotbah Jumat, ada ilmu yang baik ditransfer ke rumah, panjenengan ke majelis ilmu, garwane diajak nek kok ora gelem melu, kemudian ada ilmu yang baik dengan sampaikan ke putranya juga demikian, maka keluarga ini beriringan berjalan bareng-bareng, maka Allah menjanjikan akan disusulkan anak-anak ini ketika amalnya kurang, bareng-bareng ke surga kali tiang sepai. Makanya di sini anak-anak yang dididik dengan cara tidak pas, akhirnya tadi itu ketika dia mendapati orang tuanya tua, dia bertransaksi. Padahal Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada orang tua itu harus berbuat ihsan. Ketika kita ngomongkan ihsan itu nggak boleh ada transaksi. Tapi yang terjadi di banyak tempat, di banyak berita, di banyak cerita yang kita dapatkan, banyak anak yang kemudian mengatakan ke orang tuanya, Pak, Bu, nek jenengan kersa kula openi keprabone nggih kula. Niku anake. Sosok wong tuane yo marahi. Le aku melu kowe, omah iki nggo kowe. Lah ngoten. Mengke akhirnya begitu wong tuane sedo, akhirnya meninggalkan masalah perkara dan seterusnya. Sampai tadi saya jakong itu ada ya tak pikir tetangganya gitu. Karena besok saya ada acara jadi ini undangannya besok, tapi saya jagongnya tadi. Terus saya ngobrol di sebelah ada orang dan jenengan kok rewang-rewang halah opo wong aku ora dijawel ora diopo. Dan jenengan anu aneh nganyeli ora yo aku iki bojo dulur bapakku kuwi masih sing gawe kuwi. Nah kok enten-enten pripun itu lampu kae ngajine ning endi gitu. Langsung ngoten Pak. Makanya ketika kita mempelajari agama, kita akan paham bagaimana kemudian akhlak Nabi SAW itu selama hidup gak pernah dicela. Orang Arab gak ada sekalipun mencela Nabi soal akhlak. Nabi itu jujur, Nabi itu baik, suka menolong, Nabi itu amanah. Sampai wong kafir Arab pun, wong musyrik Arab pun kalau mau pergi jauh ngomong sama Nabi, tak titip ke omahku saisine ning kowe. Niku yo tak dijual gitu kan. Yang peronek dengan titik motor ten kula ya tangguh gitu kan. Nabi boten kersa ngoten niku. Maka enggak pernah Nabi dicela sekalipun soal akhlak. Bahkan diludahi Nabi sabar, dihina, dicaci, sampai pernah Nabi itu sholat di depan Ka'bah dibujuk ngambil jeroan onto niku nggih ora nesu. Sampai Fatimah radhiyallahu anha niku dinengali niku terus ngomong, "Pak, jane iki sing kita perjuangkan ya agama sing piye to Pak?" Mosok ngene kok ora ditulung karo Gusti Allah. Sabar, Duk, sabar. Sampai Khobab Ibnu Awad niku demi mempertahankan akidah niku di napa istilahnya dibelarut, diparut, gegering nganti baler-baler ngoten terus metu getih nglokok sampai kemudian ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ini lho ini." Dadi orang napa dipecut abang nganti enten galengane ngoten niku. Galengan terus peso ta jenengan? Ngerti lah, nek sing cilik-cilik kira ngerti. Ngertine HP. Niku kata Nabi, "Antum qaumun tastajilun." Kowe kok yo kesusu, sabar to, bikin sabar, pakai sabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak yang terdidik dari orang-orang tua yang penuh berkah, orang tua yang selalu menjaga akidah, ibadah dan seterusnya, dia akan kemudian berusaha baik sampai kemudian Ibnu Abbas pernah berkata, "Mamin muslimin lahu walidain muslimani yusbihu ilaihi ma muhtasiban." Wong Islam sapa wae sing duwe wong tuwa loro agamane Islam kabeh angger esuk diperbuati dengan baik kepada keduanya, kata Ibnu Abbas, illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, maka balasan yang pantas buat anak itu adalah dibukakan dua pintu surga untuknya. Fa in kana wahidan fa wahidan, sekiranya wong tuane dari siji yo sing dibuka yo mung siji.
Fa in aghdabu ahaduma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Kalau orang tuanya itu nesu, maka Allah akan ikut murka sampai orang tuanya itu ridho. Gila, enten anak sing ra trimo teko kepada Ibnu Abbas, wa idzalamahu pripun nek wong tuwa niku dolim. Wong tuwa nek sing dolim Mas enten kedum ra rata dolim. Anake sing pinter di sobyo-sobyo, sing ra pinter dijarno enten. Sampai ada orang tua niku anake pinter kon dadi dokter gitu kan. Sekolah sing dhuwur, kira anake sing ra pinter malah ya rada nakal, biasane wong nakal-nakal ra patek pinter lho niku. Ah niku kan mlebu pondok gitu. Pondok kowe. Dadi dokter mau timbang operasi guntinge keri jero weteng gitu kan. Wis kowe mlebu pondok wae. Akhirnya nyantri, Pak. Giliran kok dadi dokter, mbok melu. Yo jenenge dokter, Pak, digoleki wong akeh sibuk rono rene. Wong tuane ra direken, akhirnya jenuh dewi. Kemudian mencari anaknya sing tadi nyantri tadi. Ya mungkin dodol cilok, mungkin ngawali dodol bakso ya nih ya gitu. Kemudian yang terjadi anaknya yang bisa ngomong, "Bu, niki omah kula nggih namung ngeten niki, mboten kados masin nika. Rapopo le aku ning kene ayem mergo yo kene kok kancani. Wong tuwa kaya aku iki yo golek apa to le yo butuh kanca." Maka anak ini pun bertanya, "Wa indolamahu, nek wong tuane dolim pripun?" Kata Ibnu Abbas, "Wa indolamahu, senajan wong tuamu dolim, tetap kowe kudu berbuat baik sama dia." Makanya jangankan orang tua yang muslim yang dolim, bahkan orang tua yang kafir sekalipun Allah mengatakan, "Wa in jahadaka fima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Wong tuamu kafir, bahkan orang kafir tok ngajak kowe kafir, ya sopo. Ini kan pun pol, wis kafir ngajak murtad gitu kan. Maka kata Allah, "Fala tutihuma," jangan dituruti. Nek yo aja dijak padu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temeni dengan ma'ruf. Jalure napa dituruti selama yang halal. Nek wong kafir kan slogane semua yang berkaki empat aku makan kecuali meja kan betul. Nanti mentang-mentang kafir dari daging babi nggak boleh gitu kan. Nah, turuti yang baik-baik, yang martabat tuh kok jaluk kopi luwak tuh kok ngopi gitu kan. Nah, maka kepada orang tua yang kafir aja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang muslim. Bahkan kalaupun itu dolim kita tetap berbuat baik. Sampai ada anak yang bertanya, "Mas, aku ki karo bapakku zaman cilik ra tau direken, bidan saiki aku gede bapakku goleki aku, jaluk dijogo, jaluk diuripi, aku ndelok rupane wae senek gitu, piye Mas?" Ya saya jawab, itu kewajiban kamu untuk ngurusi bapakmu. Adapun dosa beliau kepada kamu, beliau nanti yang akan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk cara untuk kemudian menjadikan keberkahan pada diri kita sebagai anak ataupun sebagai orang tua, maka Allah mengajarkan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, "Wawasainal insana biwalidayhi ihsana," dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sebabnya apa? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, karena dulu mereka yang kemudian menggembolnya dengan penuh susah payah letih dan juga melahirkannya dengan penuh susah payah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra, kemudian dia menyapihnya selama 30 bulan, termasuk juga di dalamnya mengandungnya, hatta idza balagha asuddahu, sampai kemudian mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina. Ini sakjane kudune sejak umur 40 sampai umur 40, maka diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi auzi'ni an asura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, mangajari kula, mangilhami kula carane bersyukur atas semua nikmat yang jenengan berikan ke kula. Nikmat iman itu yang paling utama, nikmat punya orang tua itu yang paling utama.
Karena di sini juga dikatakan wa ala walidayya, dan nikmat yang jenengan berikan kepada orang tua saya. Jadi anak ini minta supaya diajari bersyukur, mensyukuri nikmat jek duwe wong tua, mensyukuri nikmat wong tua jek dikei nikmat. Inggih menika hidayah kalih besar. Jadi anak itu kalau masih ada orang tua niku keberkahan dari semua sisi ini pun terbuka. Makanya pentingnya nge-clearkan ini gitu ke anak-anak kita ini. Kemudian gak cuma sampai di situ, kemudian wa an amala sholihan tardohu, dan saya minta megah gitu kan. Padahal dengan dikei kertas merah yang rusak ya belum dong. Iki moh lho, piye coba. Berarti kan kudu dikuwi ning bank, nek ora mboten ning bank ya ning ATM gitu kan. Ada juga yang kemudian dapat buku ning arepe kuburan yang mantuk-mantuk ngoten niku. Terus dilokke iku sirene musrik ora, iki mau nitip donga. Tapi bunyi bacaannya dikatakan di dalamnya, ya Habib Fulan bin Fulan igdi hajatana, wahai Habib Fulan. Itu awal mula kesyirikan di situ. Ketika ada orang-orang solih di antara mereka yang wafat, terus digawe ke patung. Patungnya yang mau didekek di sekitar tempat ibadah, tujuannya untuk memotivasi ketika umatnya itu datang ke tempat ibadahnya. Oh, aku termotivasi mergo Pak Yai iki ngoten. Tapi seiring berjalannya waktu, generasi berganti, anak-anaknya gak diajari ilmu agama akidah yang benar, gak diajari tauhid yang benar. Walhasil suwe-suwe disajeni, suwe-suwe dijaluk meribu. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh alaihissalam 960 tahun dakwah. Niku nek kula dadi ustaz semonten niku ya kula wegah. Suwe banget Pak. Suwe banget, tapi Nabi Nuh sabar. Sampai kon gawe perahu nganti praune dadi yo, mati cek wonten niku. Sampai dikei banjir, anake pun kelelep, dikon munggah-munggah oleh anake saja ora Pak. Aku akan berenang ke puncak gunung yang sana. Yo ditututi wong jenenge Adam. Adam niku mboten pilih-pilih, ajeng dibleke yo bleke. Wong iman kena yo kena. Makanya niku Nabi Nuh disingkirkan dari Adam. Nah, begitu kemudian sudah surut si banjir itu, qadarullah biinilah patung 5 itu. Ayo, sing bisa jawab kasih hadiah. Saya ambil hadiah ayo. Beneran gue tak ada Pak Alat. Ayo, patungnya namanya sinten? Lihat, kalau beli hadiahnya enak bisa nyelip. Wah, enak tenang Pak. Kertas merah yang halus-halus Pak. Wow. Bang jawab, mungkin kalau kayak hadiah kertas merah yang halus-halus. Halus Pak. Ngacung riyen no. Tata uza terus salah. Yang lain dulu. Coba. Pelek kabeh. Tangan yang lain Pak. GPR gitu. Ini sing nomor ora udah to. Sekali diajari nanti. Berarti nek pengajian subuh turu gitu. Bocorane Wat, Yahus, Yakub, terus siapa? Yakut. Mana Yakut? Yakut itu menteri agama ya. Ini kalah deh. Masa Yakut? Yakut? Yakub. Sofi Yakub. Wat, Yahus, Yakub, Yakub, kemudian Wanasro dan Nasr. 5 orang ini. Nah, Latam anak Uzza itu nanti yang di Mekah. Nah, si 5 berhala ini qadarullah bar kena banjir terus semebar Pak. Enten sinten kampung namine Kampung Saba, mungkin diutuslah Nabi di sana. Ada yang di kampung-kampung yang lain, di suku-suku yang lain. Semebar, mulailah kesyirikan itu merajalela dan setan mulai bergembira karena tujuan keberadaan setan sampai dia bersumpah la uwiyannahum ajmain, wabeh tak sesati tak jak ngancani aku ning neraka illa minhumul ibadakal mukhlasin, kecuali di antara mereka yang ikhlas dalam bertauhid, ikhlas dalam beramal, termasuk babagan orang tua, ikhlas ngurusi wong tuane. Dan ini kadang godaan setan itu sampai di puncak Pak.
Awalnya anak ini ku ikhlas ngurusi Pak Embo, ikhlas Pak. Nek suwe-suwe setan bisiki lho, sekali dulu wis mulai midi-midi. Bapakmu wis mati lho, mulai midi-midi men njaluk warisan. Kudune yo kowe sing ngurusi, kudune yo kowe njaluk sing akeh gitu ya. Akhirnya tenang Pak, dia ngerti ilmu waris, dia ngerti hak dan kewajiban. Kumpul ke saudaranya terus ngomong, gandeng iki jatahe wong 5 ning kowe kabeh wong 4 ra tau ngetok moto, maka masing-masing tak potong selawe yuto. Akhirnya ya batal pahala nih karena terucap di belakangnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya tanya apa betul ini? Terus saya suri teladan yang terbaik, anak yang penuh berkah, nekodarullah bapaknya yang tidak berkah, itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Quran surat Maryam ayat 41 sampai 48. Niki Nabi Ibrahim luar biasa kali bapaknya. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Idqala li abihi, ketika dia berkata ke bapaknya, satu, ya abadi lima ta'budu ma lam tasma'u wa la tubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, ora iso delok, ora iso ngekei pertolongan, kenapa kok panjenengan sembah? Dua, ya abadi wahai bapakku, ini qad ja'ani minal ilmi, kula sampun dapat ilmu, dapat wahyu, dapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'tika fattabi'ni ahdika siraton sawiyah, yang jenengan niku mboten dapat, maka kula suwun jenengan derek kula kajeng saged nlampah teng dalan ingkang lurus. Kemudian tiga, ya abadi wahai bapakku, la ta'budi syaiton, ampun nyembah setan, inna syaitona kana lirrahmani asiya. Sing jenenge setan niku dumateng Gusti Allah niku kurang ajar. Sing kepapat, ya abadi inni akhafu ayyamasaka adabu minar rahman. Wahai bapakku, bapak kula ingkang kula tresnani, kula niku ajrih nek panjenengan mengke dileleke kalih Gusti Allah Ar-Rahman ten neraka, fatakuna lisaitoni waliya. Lajeng jenengan niku ten mriko malah ngancani setan. Ping papat niki ngeliki. Bapake semawon napa? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apa kowe anyel karo Tuhanku iki? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nek cangkem ora iso meneng, tak bandeng watu minggat kok sak teruse ora sah ning kene. Iki omahku. Coba wong tuwa balake ra utuh. Anake sabare pot. Dan Nabi Ibrahim gak marah. Ya anak saniki jalur motor ratu kok pake dikeproki. Jalur motor lanang dikeproki bidhe sing dikeproki. Kalau ningali teng medsos itu, ya Allah, anak saiki ibu-ibu boten putra jenengan. Amin. Nah, kata Ibrahim, qala salamun alaika. Bapak kula mugi keselamatan tansah diparingaken dumateng panjenengan. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sakmangke kula ajeng nuwunke terus pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala panjenengan. Innahu kana bi hafiyya. Karena Gusti Allah niku sangat baik dumateng kula. Dadi saene pun pol insyaallah kabul. Iku janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kemudian Allah mengatakan wa'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari bapaknya dan dari apa yang kemudian diseru oleh bapaknya. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi sakiya. Dan aku akan terus berdoa kepada Rabbku untuk engkau wahai bapakku, karena aku berharap mudah-mudahan aku tidak kecewa ketika berdoa kepada Rabbku. Jadi anak yang disikapi seperti itu oleh bapaknya padahal anak yang baik itu tetap berbuat baik kepada bapaknya, bahkan berjanji akan terus memintakan ampun untuk bapaknya. Akhirnya apa endingnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan ini bab goib nih. Jadi kalau bab goib itu harus pakai dalil. Jadi ampun ngawur mungkin dengan
napa mireng nika ama gufron innama qoli rahmatan innama qoli rahmatan kacetha. Ngomong karo malaikat mungkar nakir yo innama qoli rahmatan, ngomong karo semut yo innama qoli rahmatan, ngomong karo udan yo innama qoli rahmatan, ngomong karo Jibril yo pokoke kalimatnya niku tok. Asline yo ora iso apa-apa jane. Maka ini bab gaib, maka perlu dalil. Akhirnya Nabi mengatakan yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim akhirnya bertemu dengan bapaknya yang namanya Azar pada hari kiamat. Berarti kan ini dari kedadosan toh, kan kiamat dari enten. Dan Nabi bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi, berarti ini baru gaib, butuh dalil. Nah, dalil pun enten. Nah, ini yang nanti kita pegang. Nah, apa yang terjadi di sana? Wa ala wajhi Azar qatarotun wa ghabaratun. Rupane raine pasuryane Pak Azhar niku wau kebak kotoran kalih biduk reget letek gitu. Fayaqulu lahu Ibrahim, terus anak soleh niki, anak sing penuh berkah ini kemudian ngendikan dumateng bapake, alam aqul laka taksini fayaqulu abuhu fal yauma la aksika. Niki sanjang ten bapake lho, Pak wis tak kandhani biyen kon melu aku. Kok yo ngeyel lho. Ping 4 lho aku ngomong. Bapak terus ngomong apa? Fal yauma la aksika. Saiki aku ngetutke kowe lagi. Saiki aku ngetutke kowe ning kiamat mriku niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di logika saja sudah gak bisa. Ning namanya anak yang penuh berkah, piye carane berusaha untuk bapaknya selamat. Kemudian dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu Ibrahim, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'atani ala tuhziyani yauma yub'atsu. Panjenengan pun gadah janji nek kula pas hari kiamat iki boten bakalan sedih. Fa ayyu khizyin ahza min abil ab'ad. Terus kesedihan yang model piye meneh yang bisa terjadi, yang paling parah kesedihannya melebihi sedihnya seorang anak yang mendapati bapaknya di depan matanya bakal celaka. Niku sedih sing pundi meneh sing boten sing saged ngungguli niku. Mboten enten. Tapi apakah Allah kemudian berbelas kasih dengan anak yang penuh berkah ini? Dalam bab syafaat niku syarat syafaat niku diterima itu cuma 2. 1, diucapkan atau diminta oleh orang yang diridhoi Allah. Nabi Ibrahim pasti diridhoi Allah gitu. Nek boten ya dicemplungin rokok. Nabi Ibrahim boten, ini bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Maka ini apa namanya? Ahli surga pasti diridhoi Allah. Tapi kemudian yang kedua, syafaat itu digunakan buat siapa? Nah, tentu harus orang yang diridhoi Allah juga. Nah, dalam konteks ini Allah mengatakan fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, inni haramtul jannata alal kafirin. Ibrahim wis tak putuske, tak tetapke saiki wis ora enek papan panggonan dienggo wong kafir ning surga kejaba cemplung neraka. Ibrahim alaihissalam selesai sudah. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendesain diri kita sebagai orang tua yang penuh berkah untuk anak kita. Wabil khusus kita ajari mereka akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah-ibadah wajib itu harus kita pastikan mereka menjalankan. Nah, kemudian selain itu kita juga harus mendesain mereka menjadi anak yang penuh berkah dengan cara tadi yang saya bilang. Gak apa-apa kita didik dia menjadi dokter, tapi pastikan dokter yang soleh. Gak apa-apa kita didik dia jadi polisi, tentara dan seterusnya, silakan. Tapi kita didik jadi orang yang soleh. Gak apa-apa jadi bisnismen, suruh belajar sama Pak Alek, dia corongnya jadi pengusaha, monggo. Tapi pastikan dia adalah pengusaha yang soleh. Maka semua kesolehan ini baik dari orang tua dan anak ketika diusahakan, maka akan saling menyelamatkan di akhirat. Coro bapake pahalane kurang, mergo istighfare anake derajatnya naik. Coro anake pahalane kurang, mungkin bapake lebih sregep tahajud, anake ora, nanti tetap akan ditarik sama bapaknya. Nah, tarik menarik ini hanya bisa terjadi ketika ikatannya sama di atas satu akidah yang sama. Yang pertama Islam, yang kedua di atas akidah yang sama, yang menikah tauhid. Gak akan ketemu kalau satunya berbuat kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila cekap semanten dengan saged kula aturaken
Insya Allah mungkin ada diatur melih. Ini temanya pun kalau dipakai umur yang berkah. Oh nggih, monggo. Setelah saya dengarkan semuanya tadi itu saya simpulkan menurut saya. Jadi antara orang tua dengan anak. Ini termasuk anak kandung apa termasuk anak mantu yang bermasalah maunya akan berbakti kepada orang tua, membantu orang dalam segala permasalahan, kesulitan sebagainya, sakit kayak apa kayak sebagainya. Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik. Bahkan pertanyaan ini pernah ditanyakan sama anak kandung. Jadi anak kandung itu pernah datang ke saya mau nanya, ketika ibunya itu minggat itu, anaknya tak seneni kabeh, masih saudara. Terus teko dan pulau sengaja, Mas, bukankah seorang wanita ini wajib berbakti kepada suaminya? Bener omongan? Ya wis dong, mau kok neneknya aku? Kan aku kudu bakti yang bojoku. Iya. Ning kan kowe kudu ngerti, mbok anake 5 wedok kabeh. Terus nek kabeh anake wedok 5 sing ngurusi mbokmu sapa? Artinya dalam bab ini birrul walidain memang kewajiban yang utama itu ada, Pak. Misal seorang istri pada suaminya, iya. Seorang anak kepada orang tuanya lebih dulu daripada mertuanya, iya. Tapi bukan berarti kemudian ditinggalkan mertuanya. Gampangnya ngeten, kula nek dia anak wedok, terus kemudian mengke nek kula ngerti bocah iki nyak-nyake aku soben pas tuwa, bakal tak dadake mantu gitu. Artinya gak perlu dipertentangkan antara orang tua dan mertua, gak perlu dipertentangkan antara orang tua dan suami, karena hakikatnya semua hal yang menjadi kewajiban kita itu melingkupi pada semua keluarga. Contoh melih misalnya, seorang laki-laki dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang punya anak perempuan 2 atau saudara perempuan 2, kemudian diurusinya sampai dia mati atau dia sendiri yang mati, maka orang itu akan dijamin masuk surga. Maka dalam hal ini berarti lebih bisa ngurusi anak atau adik. Maka dalam hal ini ketika kita ngomongkan fikih, maka mana yang lebih membutuhkan dulu? Oh, ketika anak masih kecil ya kita urusi. Oh, adik-adik kita udah gede ya kita biarkan dia. Tapi pada satu ketika kamu dia mungkin jadi janda, butuh bantuan gitu kan, ya kita harus hadir. Bahkan mungkin dia juga terusir dari rumah tangganya, mau numpang sampai ada rondo ranti anak, terus lorong-lorongan ngakuni itu rada sengkleh itu, terus tanya sama saya gini cerita banyak. Terus saya bilang loh, jangan terus gak ada Mas Niki, adik Niki, Mas, kalau nek mrikoi ketoke keluargane, maksudnya keluargane bojone, anak-anake ketoke kaya ra nyaman. Ya apa jenengan enten apa jenengan kok nganti ra nyaman? Ya aku ya ora ngomong-apa itu. Jadi aku ya pilih kos dhewe. Kos dhewe pun ngoten ya sosok nggih Allah. Ngapunten Pak Ustaz kalau dari bayar kos-kosan gitu. Artinya itu banyak Pak potret wanita-wanita yang terlantar sampai Nabi SAW berpesan as-sa'i alam armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah, orang-orang yang mau mengurusi janda-janda dan juga orang-orang miskin. Jadi orang janda sing enom, janda sing tua-tua sing susah itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya terkait dengan mertua atau orang tua memang benar kewajiban pertama orang tua. Tapi yang orang tua butuh ya kita harus hadir. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Contoh melih, misal Nabi pernah ditanya oleh seorang anak, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kami mengatakan ibumu. Lalu siapa lagi ibumu? Lalu siapa lagi ibumu? Lalu siapa lagi bapakmu? Ini nek gak ada yang menjelaskan dengan baik. Ini mungkin terus orang anak mikirin berarti aku nek dikongkon ibu makan, dikongkon bisa makan, nek dikongkon bapak yang keluar orang makan. Enten sing nonton ibu, dablek nonton ibu. Niki maknanya boten nonton ibu. Maknanya adalah ketika bapak sama ibu sama-sama ngengket, maka seorang anak mendahulukan ibunya. Iya. Tapi nek bapaknya yang butuh, dia juga harus hadir untuk bapaknya. Satu. Yang kedua, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan idza sholat til mar'atu khamsaha, kalau seorang istri itu sholat 5 waktu, sholat sahroha dan puasa di bulan Ramadan,
wa atoat zaujaha, dan manut sama suaminya, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, kehormatannya, menjaga rumah tangganya, tidak ada perselingkuhan di dalamnya. Kata Nabi SAW, udkhulil jannata bi ayyi babin syi'ti, masuklah surga dari pintu mana aja yang kamu kehendaki, pintunya ada 8. Maka dalam hal ini kalau dua hadis ini ditemukan, maka seorang anak berbakti sama ibunya. Jadi ini segitiga yang ini Pak. Jadi seorang anak berbakti kepada ibunya, ibu itu ini anak wajib berbakti pada ibunya dulu. Nah, seorang ibu yang merupakan istri dari seorang suami wajib berbakti kepada suaminya. Nah, suami sebagai tulang punggung keluarga wajib ngayomi keluarganya, golek nafkah, sandang, pangan, papan, berjuang tek-tekan di keluarga bareng-bareng itu untuk surga. Intinya sekali lagi kita lihat maslahatnya. Kalau memang orang tua butuh bantuan kita bantu, kalau mertua butuh bantuan kita bantu, tidak usah dibeda-bedakan. Ternyata dua-duanya yang butuh bantuan, bantu bareng. Ternyata bantunya orang iso full setengah tok, ya dibagi dua. Piye carane banget. Makanya banyak konflik rumah tangga itu karena anak-anak mantu yang dianggap sama mertuanya kurang baik. Nah, sehingga akhirnya rame. Nah, kemudian si anak laki-lakinya tersandra di antara dua ikatan ini. Akhirnya milih goe ditinggalin bojone. Padahal sebenarnya itu masih bisa diperbaiki. Betul ya Pak, yang intinya pokoknya kebaikan kepada siapapun, jadi dalam hal ini dalam rumah tangga gak perlu dibeda-bedakan. Kalaupun akhirnya ada pilihan, maka kita pilih yang paling gosok dulu. Artinya kalau orang tua kita sehat, mertua kita kurang sehat, ya kita bantu yang kurang sehat. Mertua kita butuh tempat, orang tua kita rumah yang besar, ya mertua kita bantu. Jadi gak perlu dibeda-bedakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa dan kemudian majelis kita ini penuh berkah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fiha wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wastubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa aslih asatidana wa aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa aslih ummahatana wa aslih ikhwanana wa akhwatana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah wa akhrijna minan nar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak.
Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya Ghani ya Hamid wa ya mujibas sa'ilin isfi mardana waqdi duyunana waqdi hajatana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan marfu'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa 'adzabil qabr wa na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa la tuhzina yaumal qiyamah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la yukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu